Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan untuk pembahasan kali ini. Kemarin kita sudah melihat untuk asam kuat dan basa kuat, penentuan pH-nya relatif sederhana karena semua asamnya itu akan konsentrasinya akan sama dengan H+-nya karena dia terdisosiasi sempurna. Nah, untuk asam lemah ya kita akan lihat bahwa tidak semua asamnya di sini yang akan berubah menjadi H+, gitu ya. Jadi hanya sebagiannya. Nah, yang dapat kita lihat di sini ini adalah suatu reaksi kesetimbangan. Nah, Anda ingat kalau ini bisa kita abaikan ya, karena di dalam air, larutan dalam air. Nah, Ha itu akan terdisosiasi menjadi H+ dan A- ya. Tentu saja karena ini reaksi kesetimbangan akan ada nilai K, dan untuk asam K-nya kita sebut sebagai Ka. Dan saya harap Anda bisa di sini tuliskan persamaan konstanta kesetimbangannya. Ya, nah, Ka-nya tentu saja adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktannya. Nah, Ka ini kita sebut dengan konstanta ionisasi asam, gitu ya. Pada dasarnya konstanta kesetimbangan saja. Nah, sekarang Anda lihat, kalau Ka-nya besar, artinya H+-nya besar. Ya, artinya dia akan semakin asam. Ya, jadi artinya kekuatan asamnya akan meningkat, begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh asam lemah, ya, contoh-contoh asam lemah dan nilai Ka-nya. Di sini kita punya HF, ya, nilai Ka-nya adalah sekian, HNO2 adalah sekian, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai Ka untuk asam. Dan Anda sudah ketahui begitu asam ini terdisosiasi, dia membentuk basa konjugasinya. Ini adalah basa konjugasinya, dan basa saja bersifat basa, maka ada nilai Kb-nya di sini. Jadi ini adalah nilai Kb dari F-, begitu juga seterusnya. Nah, yang penting juga Anda ketahui di sini adalah Anda harus tahu ketika senyawa memiliki ada banyak hidrogen, begitu ya. H+ mana yang akan lepas sebagai asam. Misalnya di sini kita punya asam asetil salisilat atau aspirin ya, senyawa yang bersifat asam. Di sini ada CH3 tetapi COOH gugus karboksilatnya adalah di sini, maka H+ yang lepas itu adalah H+ yang terikat di sini. Begitu juga dengan asam format ya, ini adalah H+ yang lepas dan seterusnya ya. Ini adalah H+ yang lepas meskipun di sini kan juga ada H. Tetapi H+ yang lepas adalah H yang bersifat asam. Ini kita sebut dengan H yang bersifat asam. Dan pada fenol ini adalah H yang bersifat asam. Nah, sekarang berapa pH larutan HF 0,5 molar? Tentu saja Anda tidak bisa mengasumsikan bahwa H+-nya adalah 0,5 molar. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak semua HF terdisosiasi menjadi H+. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita tahu ini adalah reaksi kesetimbangannya, dan ini adalah nilai Ka-nya ya, dan Ka sesuai persamaan ini. Ingat, untuk reaksi kesetimbangan menentukan konsentrasi H+-nya berapa, tentu saja Anda harus membuat diagram ICE-nya, begitu ya. Mula-mula 0,5 molar HF dan tidak ada H+, ya, dan F- sebelum reaksi terjadi. Kemudian sebanyak X terdisosiasi, maka H+ akan terbentuk sebanyak X, ya. Dengan demikian kita dapat memperoleh konsentrasinya pada keadaan kesetimbangan. Nah, dari sini tentu saja persamaan konsentrasi ini yang kemudian kita masukkan ke konstanta kesetimbangan. Nah, karena Ka-nya sangat kecil, di sini kita lihat Ka-nya sangat kecil ya. Ka-nya ini sangat kecil, maka 0,5 dikurang X ini dapat kita anggap 0,5 saja gitu ya, karena K-nya sangat kecil ya, artinya
X-nya juga pasti sangat kecil begitu. Jadi 0,5 dikurangi sesuatu bilangan yang sangat kecil ya 0,5 saja. Jadi bisa kita abaikan. Nah, oleh sebab itu KA adalah sekian. Tentu saja sekarang Anda bisa memecahkan nilai untuk X begitu ya. Nah, ketika Anda sudah tahu nilai X, tentu saja kita dapat konsentrasi H plusnya. Dari sini baru Anda bisa menghitung pH-nya adalah min log H plus, min log 0,019 yaitu 1,72. Nah, kapan Anda bisa mengasumsikan bahwa X ini sangat kecil? Anda hanya bisa mengasumsikan kalau nilai X itu kurang dari 5%-nya, kurang dari 5% ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, X dengan mengabaikan kita mendapatkan X-nya 0,019, maka kalau kita bandingkan dengan konsentrasi mula-mulanya 0,019 dibagi 0,5 kali 100% itu sekitar 3,8%. Jadi asumsi ini benar. Tetapi kalau katakan Anda abaikan, kemudian Anda dapatkan nilai X-nya cukup besar, katakan 0,05 begitu ya, maka dia tidak akan lagi kurang dari 5%. Oleh sebab itu Anda tidak bisa mengabaikannya seperti itu. Tetapi ya tentu saja Anda harus mencari nilai X-nya dulu dengan mengabaikan. Kemudian berapa pH sekarang kalau konsentrasi HF-nya 0,05 molar? Dengan cara yang sama kita akan dapatkan tadi KA-nya adalah ini ya. Nah, ini ya kita dapatkan X-nya 0,006 molar, yang mana kalau kita cek dia adalah 12% dengan mengabaikan. Jadi asumsi kita mengabaikan ini menjadi tidak valid, tidak boleh diabaikan. Artinya ya Anda harus memasukkan ke persamaan mula-mulanya tadi gitu ya. 0,05 dikurang X gitu harus Anda masukkan seperti itu, dan Anda mencari nilai X berdasar menggunakan rumus persamaan kuadrat. Nah, oke, jadi kesimpulannya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan asam lemah. Yang pertama kita akan lihat dulu mana yang akan mempengaruhi pH. Nah, dalam hal ini kalau Anda ingat, air itu juga bisa menyumbang H+, gitu ya, ditambah OH-. Dengan kata lain, kalau Anda punya reaksi dengan dalam larutan air, ada H+ dari HF, katakan tadi, tapi ada juga H+ dari air. Tetapi umumnya ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena kan nilainya sangat kecil, 10⁻⁷. Kecuali kita berbicara larutan yang sangat-sangat encer, maka mungkin konsentrasi H2O nanti tidak bisa diabaikan, begitu ya. OH- dari sini juga bisa kita abaikan. Nah, kemudian gunakan formulanya tadi AIS gitu ya, atau MBS, mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Kemudian Anda harus tuliskan persamaan kesetimbangannya tadi, dan dari sana Anda memecahkan berapa nilai X-nya begitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, berapa pH dari suatu asam monoprotik? Nah, ini istilah ya, monoprotik artinya protonnya 1, jadi dia adalah Ha. Kalau asam diprotik protonnya 2, misalnya dia adalah H2X begitu misalnya. Jadi ini adalah asam monoprotik, hanya 1 yang Ka-nya adalah sekian. Ini Ka-nya diketahui. Jadi ini adalah konsentrasi awal, ini adalah nilai konstanta kesetimbangannya. Nah, menyelesaikan permasalahan ini jangan lupa pertama Anda harus membuat persamaan kesetimbangannya. Dari persamaan kesetimbangan Anda tuliskan rumus AIS, karena ini bukan konsentrasi pada kesetimbangan ya, ini adalah konsentrasi mula-mula dari HA. Maka Anda menuliskan AIS-nya, mula-mulanya berapa, kemudian berubah disosiasi sebanyak X, sehingga kita mendapatkan konsentrasi pada kesetimbangan.
Nah, sekarang dari sini saya harapkan Anda bisa menuliskan persamaan kesetimbangan dengan nilai Ka-nya ini ya. Produk dibagi reaktan adalah nilai Ka-nya. Oke, nah sekarang kita sudah punya persamaan satu variabel, pasti bisa dipecahkan. Nah, pertama kita akan abaikan dulu. Dan kita lihat nilai X-nya ya. Karena ini yang mudah dilakukan. Kalau kita abaikan, maka kita mendapatkan persamaan ini dan nilai X-nya adalah 0,0083. Sekarang kalau Anda mau uji kembali 0083 bagi 0,122, ternyata nilainya adalah 6,8%. Ya, artinya apa? Artinya tidak boleh diabaikan. Ya, jadi ini harus dihitung balik lagi ya. Dengan begitu Anda harus membuktikan dulu bahwa dia lebih dari 5%, begitu ya, baru Anda kemudian lanjutkan dengan persamaan kuadrat. Tentu saja persamaan kuadrat seperti ini kalau Anda masukkan angka-angkanya ke kalkulator A, B, dan C, Anda pasti bisa mendapatkan hasilnya, begitu ya, tanpa menggunakan rumus ini. Tapi kalau Anda lebih senang menggunakan rumus juga boleh, sehingga kita mendapatkan dua nilai X ini. Nilai X-nya positif ya, tentu saja konsentrasinya adalah positif, maka kita bisa mendapatkan nilai H plusnya adalah 0,0081, sehingga pH-nya adalah 2,09. Pertanyaan yang sering kali ditanyakan adalah, boleh tidak saya langsung menggunakan saja dengan tidak mengabaikan, begitu ya? Karena kalau ini seperti dua kali, kesepakatan kita di sini adalah Anda harus membuktikan dulu. Ya, Anda harus membuktikan dulu dia lebih besar dari 5%, baru Anda kerjakan seperti ini. Oke, sekarang kemudian ada istilah yang disebut dengan persen ionisasi. Artinya seberapa persen yang terionisasi, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau Anda punya HA ya, yang tadi HA dia akan berubah tentu saja menjadi H plus ditambah A minus. Nah, seberapa banyak dia terdisosiasi tentu saja sama dengan konsentrasi H plus. Maka persen ionisasinya bisa kita hitung dengan H plusnya berapa dibagi dengan HA pada mula-mula, begitu ya, dikalikan 100%. Nah, HA0 ini adalah mula-mula ya, konsentrasi mula-mula. Nah, dalam hal ini kalau dia asam kuat persen ionisasinya ya selalu 100%. Kalau asam lemah ya, mula-mula dia akan terionisasi banyak, tapi lama-lama seiring konsentrasinya sedikit, persen ionisasinya akan semakin kecil. Nah, sekarang bagaimana dengan basa? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Untuk basa lemah, dalam hal ini contohnya adalah amonia ya. Amonia adalah dalam air dia akan menghasilkan OH minus, begitu ya, atau dia menerima donasi proton kalau menurut Bronsted. Nah, Kb di sini ini adalah suatu reaksi kesetimbangan. Konstanta kesetimbangannya adalah produk dibagi reaktan ya. Produk dibagi reaktan kita dapatkan Kb ya, dan Kb ini disebut konstanta ionisasi basa, yang pada dasarnya konstanta keseimbangan saja. Nah, sekarang Anda lihat, kalau Kb-nya besar, maka Anda bisa melihat kan sebanding dengan OH- ya, maka OH-nya juga besar, artinya dia semakin basa atau tingkat kebasaannya meningkat ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan permasalahan basa lemah? Ya sama dengan asam lemah tadi ya, cuman sekarang kita akan melihat konsentrasi OH-nya begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh basa lemah ya, dan nilai Kb-nya. Tentu saja Anda sudah tahu basa lemah kalau dia menangkap satu proton, dia akan berubah jadi asam konjugasinya. Jadi ini adalah basa, ini adalah asam konjugasinya. Kalau asam konjugasi ya ada nilai Ka-nya begitu ya. Nah, di sini Anda lihat semakin ke bawah basanya semakin lemah. Kenapa? Karena Kb-nya semakin kecil. Anda lihat, kalau kita lihat asam konjugasinya semakin ke bawah nilainya semakin besar, Ka-nya semakin besar.
artinya keasamannya semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin lemah basa, maka asam konjugasinya akan semakin kuat. Begitu ya, berlaku untuk pasangan asam basa konjugasi. Nah, sekarang kita lihat untuk Ha menjadi A plus dan tambah A minus, Anda sudah tahu Ka-nya begitu ya. Nah, sekarang kalau A minus ini, Anda tahu sekarang dia bersifat basa. Basa ini dia juga bisa membentuk Ha kembali, begitu ya. Makanya reaksinya reaksi kesetimbangan. Sehingga kalau yang ini Ka, ini kita sebut dengan Kb ya, karena ini kan reaksi basa sekarang. Nah, sekarang kalau Anda ingat operasi pada konstanta kesetimbangan, apa yang terjadi kalau Anda jumlahkan reaksi? Maka konstanta kesetimbangannya harus Anda kalikan, begitu ya. Sekarang kalau kita jumlahkan reaksi ini, kita mendapatkan reaksi totalnya adalah H2O, jadi H plus tambah OH-, dan kita tahu ini adalah autoionisasi air yang mana nilai K-nya kita sebut Kw. Sekarang saya harapkan Anda bisa dengan mudah menyimpulkan hubungan Ka, Kb, dan Kw. Itu Ka kali Kb sama dengan Kw. Nah, asam lemah dan basa konjugasinya berlaku persamaan ini. Ya, jadi kalau Anda tahu nilai Ka-nya, ya Anda pasti tahu juga nilai Kb dari basa konjugasinya dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke sini, ini adalah asam kuat ya. Kita lihat asam kuat, berapa Ka-nya? Sangat besar, karena hampir dibagi dengan 0 gitu ya, hampir tidak ada yang tidak terdisosiasi. Jadi sangat besar nilai Ka-nya, bahkan nilai Kb-nya akan sangat kecil ya. Sebaliknya di sini kita lihat hidrogen fosfat, ion hidrogen fosfat gitu ya. Ini nilai Ka-nya 10 pangkat min 13 ordinya. Nah, di sini basa konjugasinya kita lihat 10 pangkat min 2. Dengan kata lain, ini sama dengan yang tadi ya. Semakin ke bawah keasamannya semakin lemah, tetapi di sini tingkat kebasaannya semakin meningkat. Basa konjugasinya semakin kuat begitu. Nah, sekarang bagaimana secara relatif Anda menentukan mana asam yang lebih kuat? Kalau nilai Ka, Kb tentu saja bukan buat dihafal ya, Anda bisa lihat tabel, tapi bagaimana Anda memprediksi asam mana yang lebih kuat tanpa tahu nilai Ka-nya? Nah, pertama, kalau kita lihat asam halida ya, asam halida seperti ini, HF, HCl, HBr, HI, kita lihat ini adalah entalpi ikatannya atau kekuatan ikatannya. Anda lihat yang paling kuat ikatannya itu adalah HF ya. Kenapa? Ya ini kan inti yang kecil sangat negatif akan menarik yang positif begitu ya. Entalpi bond ikatannya kuat, maka ikatan ini dengan kata lain ikatannya kuat, jadi dia tidak mudah melepaskan H+. Karena dia tidak mudah melepaskan H+, kita sebut dia kekuatannya ya kecil begitu ya, dia lemah. Sementara HI ini adalah iodin ini jauh lebih besar ya daripada fluorin. Z efektifnya kalau Anda tahu lebih kecil ya, maka ikatan ini tidak terlalu kuat. Anda bisa lihat ini entalpi ikatannya lebih kecil, maka dia menjadi asamnya menjadi kuat. Kenapa? Karena dia lebih mudah melepaskan H+. Semakin kuat ikatan, semakin lemah asamnya. Oke. Sekarang bagaimana dengan asam-asam yang lain? Jadi ada asam yang spesial begitu ya, di mana H+ yang bersifat asamnya ini terikat pada oksigen, dan golongan ini kita sebut dengan asam okso. Apa saja contoh asam okso? Di sini ada asam karbonat, asam nitrit, asam nitrat, dan seterusnya. Ya, ini semua kita sebut sebagai asam okso. Nah, bagaimana kekuatan asam okso? Kalau Z-nya sangat elektronegatif, atau kalau Z-nya memiliki bilangan oksidasi yang besar, itu
membuat asam oksonya semakin kuat. Artinya karena dia lebih mudah lepas begitu ya. Kalau Z-nya sangat elektronegatif, dia akan menarik oksigen, menarik elektron ke sini sehingga H+-nya mudah lepas. Begitu juga kalau dia memiliki bilangan oksidasinya yang tinggi. Jadi dengan demikian Anda bisa membandingkan antara asam fosfit dan asam fosfat di sini ya. Nah, kita tahu bahwa yang ini bilangan oksidasinya lebih tinggi, maka dia lebih asam. Atau Anda juga bisa lihat dari jumlah oksigennya. Semakin banyak jumlah oksigennya, dia akan semakin asam. Oke, jadi asam okso katanya okso asid memiliki kekuatan yang bisa Anda prediksikan gitu ya, mana yang lebih kuat. HClO3 dengan HBrO3 mana yang lebih kuat? Tentu saja Anda lihat Cl dan Br mana yang lebih elektronegatif. Jawabannya Cl. Sekarang kalau dia punya atom pusat yang sama, asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, dan asam perklorat. Jadi semuanya Cl, asam okso yang Cl. Di sini Anda lihat bilangan oksidasi Cl-nya, ya, atau Anda lihat jumlah oksigennya, ya. Karena jumlah oksigen kan akan sebanding dengan bilangan oksidasinya. Nah, ini adalah tingkat kekuatan asam. Jadi Anda harus bisa nanti mengurutkan kalau Anda diminta membandingkan kekuatan asam. Nah, kalau kita lihat sekarang garam, ya. Garam mengandung, umumnya itu mengandung logam alkali atau alkali tanah, ya, dan merupakan basa konjugasi dari asam yang kuat begitu ya. Jadi NaCl misalnya ya, kalau garam dia akan umumnya terdisosiasi sempurna dalam air kalau garam yang larut ya. Garam yang tidak larut kita akan bahas nanti. Nah, garam itu umumnya adalah larutan yang netral. Kenapa? Karena ini kekuatannya lemah, ini kekuatannya lemah ya. Kapan suatu garam dapat bersifat basa? Kalau garam yang terbuat ini bersifat netral tadi, kalau dia dari logam golongan 1 dan 2 serta basa konjugasi dari asam kuat begitu ya. Kapan garam bersifat basa? Kalau dia dari basa kuat dan asam lemah, maka dia akan bersifat basa. Contohnya Na ini ya, garam, maaf ini salah, NaCH3CO2 gitu ya, akan terionisasi menjadi Na+ dan CH3COO-. Ya, ini maka kita tahu ini tidak ada kekuatannya, tapi ini ada kekuatannya, merupakan basa konjugasi dari asam asetat. Dengan kata lain, ini bisa menghasilkan OH- dalam air. Sehingga apa? Sehingga secara keseluruhan sistem ini bersifat basa. Kapan garam bersifat asam? Kalau dia terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ini ya, basa lemah dari asam kuat ya, NH4Cl. Nah, kita lihat di sini ini tidak ada kekuatannya tentu saja, tapi NH4+ adalah asam konjugasi yang punya kekuatan ya. Dia bisa menghasilkan H+ di dalam air, sehingga secara keseluruhan larutan garam ini bersifat asam begitu. Jadi tidak semua garam pH-nya 7 begitu ya. Jadi garam dengan kation, kalau kationnya itu adalah logam-logam yang bermuatan besar begitu ya, dan basa dari dan basa konjugasi dari asam kuat ya, umumnya itu akan membentuk garam yang bersifat asam juga. Ya, ini contohnya ya, aluminium Al3+ dalam air dia bisa membentuk kompleks seperti ini ya, jadi dia bersifat asam. Nah, ini hidrolisis aluminium Al3+ saja di dalam air ya, jadi ini dia bisa Al di sini ya, dia bisa berikatan dengan air H2O begitu ya. 6 molekul air akan mengelilingi Al ini,
dimana salah satunya ini bisa melepaskan H+, gitu ya, sehingga dia bersifat sedikit asam. Garam-garam seperti ini bersifat sedikit asam. Oke, jadi kesimpulannya ya, kalau dia dari tergantung terbuatnya dari apa, garam-garam itu bisa bersifat asam atau basa. Anda bisa lihat di sini. Bagaimana kalau dari basa lemah dan asam lemah? Nah ini ya, jadi tergantung nanti Ka dan Kb-nya. Kalau nilai Kb itu jauh lebih besar daripada Ka, maka dia akan bersifat asam, begitu ya, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini ya, kalau dia sama-sama lemah tidak ada dominan, maka tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Kalau Kb anionnya lebih besar daripada Ka kationnya, maka dia akan jadi basa dan seterusnya. Saya harap ini Anda bisa baca sendiri saja ya, logikanya seperti itu. Nah ini bilangan oksidasi tadi ya, kalau kita lihat berdasarkan bilangan oksidasi begitu ya, ini juga asam-asam ya, bisa membentuk asam kalau dia terlarut di dalam air. N2O5, CO2 itu bisa bersifat asam. Oke, jadi kita sudah, kesimpulannya untuk hari ini kita sudah tahu asam arhenius, apa itu asam arhenius, apa itu asam bronsted. Nah, ada satu pengertian lagi yang akan saya jelaskan mengakhiri bab ini, yaitu pengertian asam basa menurut Lewis. Kalau ini tadi di dalam air menghasilkan H+, kalau ini berdasarkan proton donornya. Kalau Lewis mendefinisikan asam Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi bukan proton donor, tetapi menerima pasangan elektron, itu kita sebut dia sebagai asam Lewis, dan sebaliknya basa Lewis, begitu ya. Nah sekarang Anda lihat ini H+, dia menerima sepasang elektron, jadi ini kita sebut dengan asam Lewis. Asam basa ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini memberikan sepasang elektron, sehingga ini kita sebut dengan basa Lewis ya. Menjadi asam basa, ini produknya begitu. Nah dengan demikian pengertian Lewis ini bisa digunakan untuk menjelaskan sifat asam senyawa-senyawa yang tidak ada H+-nya, begitu. BF3 apakah dia bersifat asam atau basa? Nah, Anda bisa lihat di sini BF3 masih kekurangan elektron, dia masih punya satu orbital yang kosong, baru 3 ikatan, belum oktet, sehingga dengan kata lain dia bisa menerima pasangan elektron, sehingga membuat dia asam Lewis, begitu. Nah jadi Lewis aplikasinya menjadi lebih luas ya, untuk menentukan sifat asam dan basa. Oke, ini pengayaan saja. Anda bisa baca tentang sistem tubuh Anda, di mana lambung kita bersifat asam dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Silakan Anda mengerjakan latihan-latihannya supaya lebih paham.